Alright, akhirnya update lagi di YouTube. Jadi belakangan ini gue lebih sering update analisa dan prediksi pergerakan harga di X atau Twitter. Tapi sekarang momennya bener-bener lagi krusial kan. Jadi kita akan update untuk pergerakan Bitcoin. Gue udah siapin analisa lengkap pakai chart dari TradingView. Dimana di video kali ini gue akan bahas Bitcoin halving dari trend by history. Gimana sih trennya dari masa ke masa. Terus pergerakan bandar atau wealth. Selanjutnya gue akan bahas analisa-analisa yang gue share di X atau Twitter yang selalu tepat ya. Ya silahkan kalian cek aja sendiri ke Twitter gue ya di @ihsanagas. Boleh di follow juga. So jangan sampai ketinggalan untuk tonton video ini sampai selesai. Langsung aja ke pembahasannya, let's go. Gas bro. Oke teman-teman, balik lagi di channel Ihsanagas and welcome to Crypto Time, dimana gue membahas seputar cryptocurrency atau crypto aset. Nah yang pertama, kita akan bahas dulu mengenai Bitcoin halving. Trennya dari masa ke masa yang kita hubungkan dengan pergerakan Bitcoin per hari ini atau per minggu ini, dimana Bitcoin minggu ini telah mengalami penurunan lebih dari 13% ya guys ya. Dan Ethereum sendiri telah mengalami penurunan 21%. XRP 15%. Untuk Solana ini masih tegar dalam satu minggu terakhir, bisa dibilang dalam average naik 12% ya. Untuk Doge 20% penurunannya, Cardano 20% penurunannya. Ini berdasarkan market cap yang besar-besar ya, top 100 lah. Oke, kembali lagi kita bahas mengenai Bitcoin halving. Nah sebenarnya apa sih halving Bitcoin itu? Sedikit kita ulas untuk definisi, fungsi, dan dampaknya ke harga Bitcoin ya. Dimana untuk halving atau halvening itu merupakan pengurangan terencana dalam imbalan yang diterima oleh penambang koin kripto, yaitu Bitcoin. Nah halving ini terjadi selama 4 tahun sekali guys. Lebih tepatnya 210.000 blok transaksi. Nah setiap halving jumlah Bitcoin akan terpotong sehingga penambang per blok akan menerima setengahnya. Dan pada tahun 2024 ini sudah direncanakan menjadi 3,12 Bitcoin. Nah seperti hukum supply and demand, dimana apabila Bitcoin ini dipotong, berarti kan secara supply itu menurun ya. Dan apabila demand masih besar, berarti kan harga naik ya, seperti itu guys. Jadi potensial pada halving biasanya secara historical tuh setelahnya efeknya bisa naik. Tetapi nanti kita akan cek ke chart ya, secara historical seperti apa. Dan untuk prediksi terjadinya halving, ini potensial terjadi 25 hari ke depan guys ya. Jadi kurang dari sebulan ke depan ini Bitcoin berpotensi terjadi halving. Di sini, ini nampak di chart adalah historical setiap siklus. Gimana ini siklus bull run di 2013 itu dimulai juga setelah halving. Oke. Ini siklus bull run di 2017, ini dimulai juga dari semenjak halving. Untuk siklus bull run di 2021 ini juga start dari setelah halving. Nah, sekarang ini di 2024 potensial terjadi halving guys ya. Apakah akan diikuti dengan bull run? Ya bisa saja ya. Oke. Sebelum kita prediksi untuk pergerakan Bitcoin ke depannya, kita lihat dulu untuk pergerakan whales atau para bandar atau beberapa address yang memiliki jumlah Bitcoin yang sangat besar bisa dibilang. Oke, kita lihat ke balance account-nya yang memiliki jumlah 1.000 sampai 10.000 Bitcoin yang bisa dibilang sebagai whales. Nih, kalau kita lihat guys ya, kita zoom nih pergerakan di sini guys ya. Bisa dibilang ini sejak tanggal 11 Februari ini para whales sebenarnya udah mulai mengurangi jumlah Bitcoinnya. Ini nampak tren penurunan ini sejak di sini guys ya, sejak harga Bitcoin di 60 ribuan guys ya, udah mulai pada mengurangi atau bisa dibilang mendistribusikan Bitcoinnya. Banyak hal-hal yang terjadi guys ya, mungkin juga mereka TP atau jualan untuk belanja lebaran kali guys ya, atau hal-hal lainnya. Tapi secara kita lihat secara data di chart ya, ini nampak jelas ya. Tapi bisa juga ini hanya penurunan sesaat ya guys ya, untuk merealisasikan profit dari para whales tersebut. Mungkin karena whales lihat guys ya, sejak akhir 2023 kan sudah melakukan akumulasi yang secara tren terus-menerus menambah pemilikannya guys ya. Sejak April 2023 nih guys ya, sudah mulai menambah terus dan terus dan terus dan terus. Ini udah dibahas juga di video gua sebelumnya di YouTube ya. Tahun lalu 2023, mungkin kalian udah nonton. Dan congrats buat teman-teman yang udah cicil beli dari 2023. Nah, selanjutnya kita kembali lagi ke chart ini historical potensial terjadinya pergerakan untuk Bitcoin yang kita sangkutkan dengan halving. Nah, di sini guys, kalau kita lihat setiap terjadinya halving di tahun 2020, Bitcoin itu rata-rata terjadi koreksi setelah halving. Nah, kalau kita lihat berapa sih koreksi yang terjadi di
20. Ini terjadi sekitar 14%-an. Nah, kalau kita lihat di awal-awal terjadinya halving, Bitcoin sempat koreksi ya kurang lebih 13%-an juga. Lihat halving di tahun 2016. Dimana di sini agak lebih dalam, dimana ini terjadi sekitar 18 atau bahkan sampai 31%. Ini kalau kita lihat sampai ke ekor candle yang weekly ini. Oke. Supaya lebih jelas kita ubah ke time frame daily. Nah, kita lihat ke time frame daily ya. Untuk halving di tahun 2016, kita lihat di sini terjadi koreksi setelah halving ya guys ya. Kurang lebih sekitar 30 sampai 32%-an lah guys ya. Next, kita lihat untuk halving di tahun 2012. Di mana di siklus ini kalau kita lihat tidak terjadi koreksi yang besar guys ya. Di sini hanya terjadi koreksi sekitaran ya 8%-an. Nah, tapi ada poin di sini yang harus kita cermati guys. Di mana kalau kita lihat untuk pergerakan Bitcoin ini di saat terjadinya koreksi, ia tidak pernah lebih turun dari bull market support band-nya. Ini guys ya, ini adalah indikator bull market di mana kita sedang berada di dalam bull market. Oke. Nah, tahun 2012 ini tidak koreksi sampai melebihi atau closing di bawah indikator bull marketnya. Untuk halving di 2016, di sini juga tidak terjadi koreksi, closing turun di bawah bull market support band-nya. Ya, meskipun dia sempat turun sangat dalam, tapi di sini hanya ekornya saja, ekor candlenya aja, tidak closing di bawah bull market support band-nya. Dan juga lihat ini selalu menjadi support penting dalam sampai pergerakan bullishnya. Lihat guys ya, lihat support ya sampai terjadi ke peaknya. Nah, untuk tahun 2020 kalau kita lihat juga sama, setiap terjadinya koreksi itu tidak sampai anjlok di bawah bull market support band-nya. Jadi untuk kasus 2024 ini, apabila terjadinya koreksi selama Bitcoin masih di atas bull market support band-nya, mau itu sampai ke sini sampai ke 48.000 atau hanya ke 50 ribuan atau hanya sampai ke 60 ribuan, itu masih dibilang oke, ya, masih di area bull marketnya. Oke guys ya, masih bergerak dalam di atas indikator bull marketnya. Jadi kita masih dalam bull market. Jadi jangan heran lagi buat teman-teman yang baru masuk ke dunia kripto. Kripto ini sangat volatile ya, dimana pergerakan naik turunnya itu sangat kencang ya. Bisa turun sampai 15, 20%, 30% dalam 1 minggu, 2 minggu. Tapi bisa naik juga sampai 200% dalam 1 minggu atau bahkan 900% dalam 1 bulan, itu bisa terjadi guys. Jadi seperti itu. Itulah bagaimana kita harus mengerti money management, oke? Dan juga bagaimana kita harus sebisa mungkin memasukkan risk yang sekecil mungkin, memanage risk kita juga, oke? Jadi intinya seperti itu untuk tren halvingnya. Nanti gua akan bahas lagi detail sambil kita lihat apa yang udah gua share di Twitter. Oke. Untuk yang di Twitter, gua udah sempet post berbagai analisa seperti yang beberapa hari ke belakang di mana gua sempat bilang Bitcoin ini sebenarnya udah breakdown ya dari rising wedge ya. Sorry, ini gua agak typo nih guys ya. Karena gua ini sambil nyetir, sorry ya. Lihat ini gua screenshotan dari handphone ya. Biasanya gua screenshot dari MacBook gua. Di sini gua screenshot karena gua senang nyetir, saya sambil di lampu merah. Gua screenshot, gua ketik ini karena buru-buru jadi agak typo guys. Intinya gua berbagi signal yang tepat. Dimana di situ gua bilang ini potensial terjadinya penurunan untuk trade jangka pendek. Dimana saat itu Bitcoin masih di harga ya 67 ribuan dan akhirnya hari ini terjadi dimana Bitcoin itu sudah turun ya tadi ya sampai ke area supportnya seperti yang gua bilang tadi di sini guys ya. Lihat ini ya tweet sebelumnya ya, sebelumnya Bitcoin masih di ini dan sekarang Bitcoin sudah di area sini. Kalau kita lihat, nah, ya kan? Dan sesuai target, Bitcoin sudah hit targetnya. Dan apakah ini mungkin untuk anjlok sampai ke support selanjutnya? Kalau kita lihat dalam time frame 4 jam ini sudah bisa dibilang oversold. Jadi bisa dibilang ini bisa aja dia naik dulu guys ya. Ya, potensial ke area-area resistance di area 65.000 potensial juga. Ya, bisa naik dulu beberapa jam atau dalam time frame pendek. Dan apabila break the support yaitu di area range 61 sampai 62.000, ini potensial memang ke area sampai ke 53.000, kurang lebih ke area 53 ribuan. Apabila break support ini guys ya.
Tapi selama masih bergerak di area-area di atas 62.000, ini mungkin bisa sideways dulu. Oke, nanti kita cek lagi selanjutnya. Sebelumnya gue udah wanti-wanti ya. Bulan Maret ini bisa dibilang seperti yang gue tweet ya pada tanggal 14 Maret. Bulan Maret ini memang bulan paling serakah atau extreme greed ya, dimana sejak bisa dibilang tahun 2022 sampai 2024 sekarang ini keserakahannya kayak di akhir 2020 sampai 2021. Nah, ya memang seperti yang gue bilang tadi, kita berada dalam bullish market ya, kita berada dalam bull market, tapi tetap aja harus hati-hati sama pergerakan psikologis kayak gini. Ini gue posting di tanggal 14 Maret, dimana saat itu Bitcoin bergerak di area sini guys ya. Lihat, ini benar-benar dipucuk banget ya. Gue udah wanti-wanti, hati-hati ya. Kalau kalian lihat, banyak sekali teman-teman yang udah terselamatkan dari postingan Twitter gue itu. Ini salah satu komen dari Satria Wiralodra. Terima kasih bang udah menyelamatkan foto dan profitku. Oke. Dari postingan gue kemarin, banyak teman-teman yang terselamatkan. Lihat, kalau kita scroll guys ya, postingan-postingan gue di Twitter, di sini dimana gue sering sekali berbagi signal-signal atau analisa gue juga ya. Dimana seperti Toncoin ya, yang akhirnya ini naik ya. Dan ini untuk Toncoin ini baru ada di platformnya Bybit ya. Jadi kalian bisa cek di deskripsi untuk daftar Bybit kalau kalian belum punya. Dan juga untuk Near ya, dimana gua udah kasih signal sejak harga 2,6 ya guys ya, di tanggal 23 Januari guys ya. Bantuan kuat dan akhirnya dia sempat naik, kalau nggak salah udah 300%an lah sekarang ya. Ini kan postingan tanggal 13 ya, sekarang udah hampir 300%an. Dan juga banyak hal-hal lainnya. Oke. Nah, di sini gua akan bahas mengenai ini guys untuk video kedepannya ya. Gua akan bahas mengenai Bitcoin Investor Tool 2-year MA multiplier. Ini menurut gua hal yang penting ya, lihat guys ya. Ini udah gua bahas di Twitter, dan buat teman-teman yang belum mengerti nanti gua akan perjelas, dan juga gua akan bahas juga yang ini guys, yang P-cycle top indikator untuk video selanjutnya. Oke, gua akan perjelas juga untuk indikator ini bagaimana sih maksudnya buat teman-teman yang belum mengerti. Oke. Tapi sebelumnya buat teman-teman yang belum follow Twitter gua, silahkan follow aja X atau Twitter gua. Oke. Ini penting banget guys, dimana ini indikator ini hampir bisa dibilang selalu tepat memprediksi sebuah kejadian. Oke. Makanya ini sangat penting banget, makanya nanti jangan lupa subscribe channel ini dan juga follow Twitter gua untuk update-update Bitcoin selanjutnya ya. Gua usahakan untuk sering update kembali. Oke. So ya, sampai ketemu di video gua selanjutnya. Salam cuan to the moon guys bro. Peace. On my body rich, smelling like Versace rich, Dizzy and Beyonce